Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi. Dalam pengumuman calon kepala daerah yang akan diusungnya dalam pilkada, Puan sempat menyebut agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Pernyataan Puan tersebut pun kemudian menuai polemik karena dianggap menyakiti perasaan masyarakat Sumbar. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Sulitnya PDIP mencari calon kepala daerah di Sumatera Barat membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merasa warga Sumbar belum bisa menerima keberadaan Partai Banteng Moncong Putih ini. Terlebih dalam kontestasi politik 2019 lalu, PDIP gagal menghantarkan para legislatornya ke Senayan. PDIP semakin menjadi sorotan ketika pengumuman calon kepala daerah Sumbar yang didukung PDIP oleh Ketua DPP Puan Maharani. Tercetus harapan agar Sumbar lebih Pancasilais. Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Randes Haji Ali Mukni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Politikus asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengingatkan Puan Maharani ihwal keterlibatan tokoh asal Sumatera Barat dalam pendirian negara Indonesia. Menurut Andre, pernyataan Puan tidak saja membuat kontroversi yang tidak perlu, tapi juga sudah menyinggung masyarakat Sumatera Barat. Kami ini adalah orang yang Pancasilais. Ya. Bahkan saya mengingatkan tadi sudah diingatkan bahwa Panitia 9 yang ikut merumuskan kalimat dalam Pancasila itu, dari 9 orang itu ada 3 orang Minang, yaitu Bung Hatta, Haji Agus Salim, dan M. Yamin. Bahkan ya, proklamasi 17 Agustus tahun 1945, di mana kakeknya Mbak Puan, Bung Karno, mentandatangani proklamasi itu bersama Bung Hatta yang notabene orang Minang atau orang Sumatera Barat. Jadi tidak mungkin Caca, kami adalah orang-orang yang tidak Pancasilais. Tentu kami berlandaskan adat bersyarat syarat tadi kita bulah. Tapi itu berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Minang ini Bang Kodari tidak mungkin keluar dari NKRI. Orang Minang ini nggak mungkin tidak Pancasilais. Kami ini salah satu pemegang saham terbesar di Republik Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta itu tanda tangan berdua proklamasi. Jadi jangan ragukan komitmen kami untuk NKRI dan Pancasila. Nah ini yang menjadi catatan besar, pertanyaan di masyarakat kami. Kebetulan Bang Kodari, saya tadi pagi ini landing di Padang. Saat ini saya ada di Kota Solo melakukan konsolidasi persiapan pilkada. Banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke saya, kegelisahan ini. Tapi saya memahami sebenarnya Mbak Puan ya, secara personal saya yakin betul Mbak Puan tidak punya maksud ingin mendiskreditkan hal itu. Nah, hanya memang saya sayangkan Saudara Gus Misrawi mengeluarkan pernyataan lagi yang menurut saya tidak perlu, malah menambahkan permasalahan. Dan saya rasa harapan saya PDI Perjuangan bisa menegur Saudara Misrawi. Ya kalau nggak tahu masalah Sumatera Barat nggak usah komentar itu caleg gagal itu, gitu loh. Oke. Pengamat politik M. Kodari menyatakan PDI Perjuangan tidak pernah menang di Sumatera Barat karena karakteristik basis sosial masyarakat Minang yang mayoritas adalah santri modern. Sementara basis pemilih PDI Perjuangan adalah non-santri. Memang PDI Perjuangan di Sumatera Barat untuk nasional itu dapat 3,5%. 2009 4%, kemudian 2014 membaik ya hampir 8%, 7,6.
lalu 2019 turun lagi menjadi 4,9%. Jadi memang performance PDI Perjuangan di Sumatera Barat ini di bawah rata-rata nasional. Kenapa? Begitu. Kalau menurut saya sih ada yang paling dominan itu adalah soal basis sosial. Memang Sumatera Barat itu basis sosialnya adalah masyarakat Muhammadiyah, garis miring Islam modernis. Kalau kita sederhanakan basis sosial dari partai politik yang ada di Indonesia itu kan ada dua. Pertama santri, kemudian non santri. Santri itu ada dua, santri tradisional, Nadatul Ulama, lalu kemudian santri modernis itu adalah Muhammadiyah. Nah, bukti bahwa memang ini adalah santri modernis, perolehan dari partai-partai yang latar belakangnya Islam modernis, seperti misalnya PKS dan PAN, itu di Sumatera Barat lebih tinggi daripada di tingkat nasional. Sebaliknya untuk partai yang berbasis santri tradisional, yaitu Nadatul Ulama dan PKB, yakni PKB, itu perolehannya itu bahkan lebih rendah dari PDI Perjuangan. Kalau kita bicara PDI Perjuangan, ini kan non santri gitu, garis miring abangan, kira-kira begitu. Nah, memang jadi basis sosial di Sumatera Barat ini tidak kompatibel dengan PDI Perjuangan. Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani seakan mempertanyakan sikap warga Sumbar dalam mendukung negara Pancasila. Memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Padahal, jika menilik sejarah perjuangan bangsa ini, tidak sedikit tokoh politik Sumbar yang berada di garis depan dalam mempersiapkan kemerdekaan. Sebut saja Muhammad Hatta, proklamator sekaligus wakil presiden yang mendampingi Soekarno, ayahanda Megawati, dan kakek dari Puan. Ada pula M. Yamin, tokoh asal Sawalunto yang menjadi salah satu perumus Pancasila. Kita juga mengenal nama lain seperti M. Natsir, Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan sederet tokoh pejuang asal Sumbar lainnya yang turut berjuang mendirikan republik ini. Tim TV One mengabarkan.